رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل وتعرف كتاب الحبيب السيد محمد بن سيد علي بن سيد عباس المالكي الحسني وصل الإمام القادر بن أحمد بن فقيه الإمام الحفيظ المسلم رسول الدكتور أبي عبد الله بن عبد القادر بن فقيه الأسلاني أبي ربي سالم إدريس وصل إلى ربي روحينا شيخنا أستاذنا حبيبنا الحبيب هدي بن علي بن حسن الكرمنا وهو آباؤنا أسبابنا شيوخنا ورجالنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ونفعني وبعلومه في دارين آمين إلى أنقاض. Bismillahirrahmanirrahim. Suara daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan bahwa suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling bagus, yang paling merdu. Jadi lebih kepada ini tadi, merdu, indah, menyenangkan. Nanti di akhir-akhir ini, di akhir-akhir penjelasan ini, bahwa ucapan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu ketika didengar orang, didengar manusia, itu langsung meresap di dadanya. Jadi mengena di hatinya. Tanda kutip, ketika manusia itu tidak dikunci oleh Allah. Ada manusia-manusia ini yang oleh Allah ini dikunci. Jadi pendengarannya bukan dikunci berarti secara zahir dia tuh indah. Jadi kalimat yang keluar dari Nabi Muhammad SAW, atau kalau zaman sekarang ya firman-Nya Allah, perkataan baginda Nabi Agung Muhammad SAW atau hadis, ini di hatinya ini tidak bekas. Bisa jadi ada banyak faktor ya. Salah satunya karena hatinya oleh Allah sudah dikunci. Sehingga ketika mendengar firman, memberikan nasihat segala macam, itu ya cuma lewat, tidak berkesan di dalam hatinya. Nah kalau katanya tadi yang saya sebut siapa? Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Bilfuqih itu pernah mengatakan seperti ini. Dulu ketika manusia, orang-orang menyampaikan satu hadis, itu kalimatnya itu ketika keluar dari mulutnya itu bagi yang dengar itu berkesan di dalam hati, itu mengena. Kenapa? Satu, yang pertama yang nyampaikan ini dalam keadaan suci, berwudu. Baca hadis itu bukan Quran, baca hadis itu dalam keadaan suci, berwudu. Niatnya memberikan nasihat kepada dirinya dan penuh dengan pengagungan. Karena sekarang orang baca hadis biasa, tapi kita dengarnya juga biasa. Itu bagi yang membaca. Kemudian bagi yang menerima, yang mendengarkan, itu juga sama dalam keadaan suci, mereka berwudu dan ada pengagungan. Ada pengagungan kepada siapa? Hadis ini tadi asal muasalnya adalah dari ucapan manusia paling agung, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Termasuk pengingat saya untuk pribadi saya dan orang-orang yang mau berikan saya peringatan, yaitu jadikan penting di dalam hati pikiran kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau dibolak-balik ini sama aja. Jadikan penting Nabi Muhammad SAW, pentingkan Nabi Muhammad SAW. Jadikan pentingkan. Jadi yang utama di sini dalam pikiran, dalam hati kita, adakan Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin prosesnya belajar, silakan semampu kita. Kalau kita tidak ada dalam hati kita tentang ini, Nabi Muhammad SAW pribadi yang agung ini, bahaya besar. Saya katakan bahaya, sangat berbahaya. Bagi perempuan, bagaimana? Kalau perempuan untuk meneladani Nabi Muhammad, untuk mengikuti Nabi Muhammad, maka
teladani, ikuti daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasul, putri dari Nabi Muhammad SAW. Ketika menemukan jenengan piantun-piantun putri meneladani Sayyidatuna Fatimah, sama Anda juga meneladani Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Yang pertama, dalam diri Sayyidatuna Fatimah ada bagian dari Nabi Muhammad SAW. Sebagian tubuh Sayyidatuna Fatimah itu sebagian ada punyanya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu. Yang kedua, Sayyidatuna Fatimah menerima pelajaran, menerima pendidikan langsung dari ayahandanya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak main-main itu. Jadi kalau sudah perempuannya tidak meneladani Sayyidatuna Fatimah, terus siapa yang diteladani? Padahal besok di yaumil akhir, ketika Sayyidatuna Fatimah akan melewati titian sirat, Allah itu perintahkan semua makhluk untuk menundukkan pandangan, suruh duduk. Kenapa? Karena Sayyidatuna Fatimah akan lewat. Ayo gali tentang Sayyidatuna Fatimah yang saat ini saya sampaikan cepat. Bagaimana ini perempuan-perempuan ini? Anda itu punya peran yang istimewa dari keluarga sampai negara. Dikatakan seperti ini, rusaknya negara itu karena perempuannya tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu perempuannya. Negara itu pasti rusak, pasti itu. Makanya dikatakan ibu perempuan itu bagi dalam satu keluarga itu tempat pendidikan utama dan pertama. Jadi baik buruknya anak keturunan kita tergantung dari ibu. Makanya ini yang belum nikah, katanya rapi boleh lucu. Balik ini. Yang pertama diperhatikan adalah akhlak karimah dan agama. Jangan agama tok. Akhlak karimah dan agama ini yang pertama yang harus diprioritaskan. Kenapa? Karena Anda akan menaruh bibit, menaruh benih untuk garis keturunan Anda. Maka pilihlah tempat nanam, tempat menitipkan benih yang baik. Dan orang sekarang, saya ingatkan bagi ibu-ibu khususnya, ya, kurangi intensitas berhubungan dengan handphone. Bukan saya melarang, cuma kurangi. Contoh ketika ngasuh anak, perhatikan anaknya. Ketika nyusui, anaknya kecil, perhatikan itu. Lekas saya ini nyusolnya betulina HP, delok TikTok, delok Shopee, Dojo dan lain sebagainya. Ya, itu bahaya itu. Orang zaman dulu, kalau sekarang itu kemungkinan besar ditaklim, orang perempuan taklim itu lisannya tidak pernah berhenti dari zikrullah, baik itu melakukan aktivitasnya di rumah, entah masak, entah apa lah itu tetap. Kemudian ketika menyusui juga tidak putus dari zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, orang sekarang zikirnya sama HP. Nah, ini saya memberikan ini. Ya, mau diikuti tidak, mau alam ya. Kembali kepada perkara tentang suara dari Asy-Syarif baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan bahwa Allah tidak mengutus Nabi ila kecuali apa? Wajahnya ganteng. Gak enak Nabi Yunus juga enak. Yang tahun berapa dia? Antara 2006 atau 2007 pusat jadi itu yang di Jawa Barat ngajakan itu. Nah itu ada pusat yang dikatakan Nabi itu. Lalu Nabi kok modelnya nyusahu kali kuli batu paksul itu 11-12 wajahnya, bukan wajahnya bukan menghina di sini. Di sini dikatakan Allah tidak mengutus Nabi kecuali apa? Wajahnya ini bagus, tampan. Lah kalau ada orang nyukrus kaku Nabi, itu jelas keliru. Henek Nabi nyukrus. Yang tidak terawat itu tidak ada.
Pokoknya Nabi selilitan, Rasulullah tidak makan, setelah makan selalu membersihkan mulutnya, menjaga banyak hal. Semua yang ada pada diri Nabi, para Anbiya itu bagus semuanya. Yang paling bagus siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa suaranya itu bagus. Lalu orang kaku Nabi, suaranya ngelokor, pusat itu suaranya ngelokor. Oh, nonton itu. Kalau nggak percaya coba di YouTube dicari gitu. Ketika dia bahasa saya orasi di sebuah hotel, dia pakai jaket kulit kalau tidak salah waktu itu sebelum ditangkap loh. Nah, itu orasinya mengganti syahadat itu dengan pakai namanya. Nah, itu suaranya perhatikan. Dari wajahnya sudah tidak masuk kriteria seorang nabi, suaranya berarti tidak mungkin itu jadi nabi. Dan itu sudah dinas nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada nabi-nabi lain. Ada Musailama Al-Kadzab, digelari Al-Kadzab karena ya bohong. Jadi tidak ada nabi lagi selain setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi yang diutus Allah mengutus, tidak mengutus seorang nabi itu ya dengan ini. Kalau tidak percaya dari berkahnya seseorang yang menghafalkan hadis, terlebih dia menjadi seorang hadis, itu mesti istimewa, ganteng-ganteng. Syekh Muhammad yang tulis kitab ini muhaddis. Habib Abdullah bin Abdul Qadir yang kita jadikan wasilah, yang kita jadikan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang muhaddis. Dan kita wajib, dalam artian saya mengatakan wajib syukur kepada Allah, kita dipertemukan dengan orang yang bisa menghubungkan kita dengan orang-orang yang istimewa. Salah satu ya, kita diperkenalkan, didekatkan dengan beliau Ustaz Hadi. Dan beliau Ustaz Hadi belajar salah satunya kepada Habib Abdullah, seorang muhaddis ini. Beliau belajar kepada orang-orang yang pilihan. Jadi syukur kita. Saya secara pribadi alhamdulillah dipertemukan dengan seseorang yang menurut beberapa habaib di Kota Malang, ya Habib Hadi, Ustaz Hadi ini sering orang Malang nyebutnya Ustaz Hadi. Ustaz Hadi ini sak macem, jadi nggak macem. Banyak orang-orang yang baik dari golongan habaib tua atau habaib yang masih muda itu masya Allah angkat topi, berikan penghormatan kepada Ustaz Hadi ini luar biasa. Nah ini diriwayatkan dari Al-Barra bin Azab ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat Isya membaca surat Wat-Tini Waz-Zaitun. Dan suaranya ini beliau mengatakan saya tidak pernah mendengar suara yang lebih baik dari ini. Lebih baik dari ini tidak pernah. Ini yang paling baik, menunjukkan kesempurnaan dari penciptaan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kembali ke awal tadi, siapa Imam Busiri mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah diciptakan dalam bentuk yang sempurna, dohir dan batinnya yang sempurna, paling bagus juga. Nah, ketika juga beliau di sini dikatakan ketika beliau melakukan berkhutbah ya, menyampaikan ceramahnya ini kalimat yang keluar itu jelas, jadi tidak kalau sekarang itu ada orang-orang yang diarahkan untuk mengucapkan perkataan yang tidak jelas, rapper, tahu rapper kan, nom-nom tahu rapper, sampai gaya pakaiannya dicontoh, topinya diiringi, karoknya dilorotnya, kayak gitu, dan ngelakunya ngeten ini, rapper jadi idola dulu tahun berapa itu di Indonesia ada yang agak terkenal itu Pak Bagem ya. Hari-hari sepi itu kok hari-hari sepi, nah ini kabeh. Nah itu anak-anak muda diracuni itu untuk mengucapkan kalimat dengan
dan itu dijadikan sebagai idola. Nah, kalau idola itu kayak ini biar ngomong. Beda dengan kita yang mengidolakan sosok yang pribadi yang agung ini, ketika beliau berucap, ketika beliau berbicara, kalimatnya itu jelas. Mungkin apa bahasanya yang keluar bahasa Indonesia, suara yang keluar apa, intonasi itu pada nada. Kalau ini apa ucapan kalimat itu apa? Tak lupa saya bahasanya apa. Jadi kalimat-kalimat yang keluar dari lisan yang mulia ini jelas, maknanya padat, dan tidak jelasnya lagi itu dari intonasinya juga, dan apa penyampaiannya, maknanya juga tidak bulat bahasanya. Ini beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini dilanjutkan, yang mendengar itu berkesan, nyampe di hatinya. Nah, ini banyak faktor seperti yang saya sampaikan. Jadi ketika Rasulullah berkhutbah, berceramah itu, orang yang mendengarkan ini paham, ngerti arah kemana, alur daripada pembicaraannya ini tahu. Dan bahkan di sini Ummu Hani pernah ngomong di sini terakhir ya. Ummu Hani ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah malam, jauh lail, jadi dikatakan di tengah malam. Nah, di dekat Ka'bah ini beliau membaca Al-Quran, didengarkan. Ummu Hani ini dengarkan daripada bacaan dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dan ini didengar gadis-gadis yang ada di rumahnya, di sekitar mereka ini mendengar daripada suara ketika baginda Nabi Agung Muhammad SAW membaca daripada Al-Quran macam ini. Ini istimewaannya daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kembali di sini saya akan mengingatkan lagi khususnya tentang pribadi saya untuk berbahagia. Karena di dalam surat Yunus 58 ini Allah mengatakan ini, Kul bifadli wa birahmati, Kul bifadlillahi wa birahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kurang lebih artinya di sini, Kul katakan bifadlillah, dengan apa? Bifadlillah wa birahmati, dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika falyafrahu, hendaklah dengan roh karunia dan rahmatnya Allah ini mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, karunia dan rahmat Allah ini khair, baik, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang dikumpulkan, yang terkumpul, yang terhibur, itu masih lebih baik karunia dan rahmatnya Allah. Karena apa? Karunia pemberian, rahmatnya Allah bisa jadi pemberian juga dari Allah Subhanahu wa taala yang paling, jadi kan yang tinggi sudah, yang paling penting, yang paling bagus bagi kita manusia itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu teramat penting. Makanya di sini Allah perintahkan kita untuk berbahagia, senang, termasuk kita aplikasikan, kita wujudkan ketika kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Di bulan-bulan yang lain kita juga harus bergembira, tapi terlebih di bulan Rabiul Awal kegembiraan ini dilipatkan, ditambahkan, dan diwujudkan dengan aktivitas, ditujukan dengan perbuatan. Apa yang mengatakan Anda bahagia itu dengan wujud apa? Contoh ya, saya contohkan ini. Ya mungkin bijing ya, mungkin kalian Allah paling panjang umur itu. Jadi ma'atilah wa rasuli ditakdir sakit gembira, sakit bunga, sakit senang ketika melebet datang sasi Rabiul Awal. Nah, ini informasi mawon. Jadi termasuk Haji Rahmat, rencang-rencang. Ini gadai aktivitas tahunan. Ini kok safari maulid. Kami ini safari ini bu, safar berjalan-jalan keliling maulid. Ya, memperingati bulan maulid bisa diartikan membaca maulid dengan cara
satu tempat pindah tempat lain. Nah, ini buah daripada kita ingin mewujudkan karena perintah Allah disuruh gembira, senang dengan baca maulid, muji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pakai yang namanya maulid Simtuduror. Nah, kalau misalnya kalau mau di bab pun tidak jadi soal, monggo, jangan dipersempit. Kenapa kok Anda pakai Simtuduror? Karena perintah dari yang ngajari saya, ngajari teman-teman, yaitu pakai Simtuduror. Gak perlu dipermasalahkan, jangan dipermasalahkan. Saya katakan jangan dipermasalahkan. Nah, Beijing pembukaan ini pun datang Karasan, Karto Harjo, Kabupaten Magetan, dan Pondok Al-Ikhlas yang dikomandani di bawah asuhan Yai Hamim Jazuli. Nah, untuk mewujudkan, untuk mengekspresikan bahagia ketika masuk bulan Rabiul Awal, ketika jenengan ini contoh ini mawon. Nah, misalnya lah, sinten iki sing teng eling pikiran kula niki bulu pot. Absen. Oh, nggih. Sinten malih iki. Taruh lah, si putri kalau pengen si putri, bumi semut. Ada nggih. Nah, misal lagi bumi semut ini gak ada kretek hadir. Amargi seneng. Masih nonton jadi Rabiul Awal. Pertama diwujudaken derek kegiatan pausan maulid. Nah, datang pondok Al-Ikhlas terus diwujudaken malih nopo bijing pas pembukaan kula badhe damel pisang goreng 2 biji. Damel pisang goreng 2 biji. Mangke kula paring ning kiwa tengen kula. Dadi niat niku pisan. Dadi goreng pisang niki wau amargi bungah badhe derek wawasan maulid dan pondok Al-Ikhlas. Nah, ini pakai bungahe malah diwujudaken kali goreng pisang 2 biji tok. Pun niat nawa itu diparingaken kiwa tengene. Ngarep beli gak itu wong loro tok kok. Gara-gara itu dicuwil di dari papat. Hanya 2. Saya katakan hanya, tapi niatnya sudah ingin bergembira, nambah rasa gembira dengan ikut tadi, ditambah lagi ingin memberikan sesuatu karena senang. Seperti Abu Lahab yang ketika mendengar Nabi Muhammad SAW lahir, senengnya itu bunga, terus diaplikasikan diwujudkan suwaibah sing bawa kabar gembira. Aku seneng iki ponakanku lahir, anakku lahir, awakmu bebas. Lah, bebas niki wau, budak niki wau amargi senenge lahire Kanjeng Nabi, kalian Allah taala boten dilalekne. Ben Senin, angsal nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Lah, kados perkawis ngoten wau niate goreng pisang 2 biji niki wau, 2 pisang goreng. Dengan niat karena bergembira yang akan diberikan kepada saudara muslim lainnya, termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang lainnya, maka bisa jadi harapan kita kepada Allah, wujud dari kebahagiaan yang diekspresikan ini Allah tidak akan lupakan. Gampil apa gampil? Gampil, rek jenengan kok. Nah, umat Kanjeng Nabi kuwata iki, rek jenengan sanggup boten apa-apa, lek gak sanggup, ya sanggupe pripun ngoten. Jadi sebatas kemampuan. Nek dipaksa rada api. Seperti ibadah itu, ibadah sholat. Niki misalnya rada sakit lututnya. Damel rukuk sakit, damel sujud sakit, tapi rada kemeng. Dipaksa dengan catatan tidak membahayakan nyawanya, maka ada nilai plusnya itu tadi. Apa plusnya? Yaitu dia menahan rasa sakit untuk melaksanakan sujud dan rukuk secara sempurna. Ada nilai plus di situ. Loro tak tambah siji. Iki sajane siji gayaku kedang goreng. Tak kene wong liya. Nah ini dipaksa ini. Istimewa ini. Istimewa. Ada nilai plus. Kenapa? Lebih
dipentingkan demi mewujudkan kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mulai dari hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Contoh benjing, waduh kok betul sakit hadir, pingin, tapi wonten niki dan niki dan niki dan niki. Ya wis, aku seneng mlebu bulan Rabiul Awal, aku tak kel. Jadi membersihkan rumah dengan niat berbahagia akan memasuki bulan Rabiul Awal. Dan ditambah niatnya karena Nabi Muhammad menganjurkan untuk menjaga kebersihan rumah tangga, termasuk rumahnya berseri. Jadi ada beberapa hari nama malu niat ini dipahami. Nek cangrom gak tahu nyapu, akhirnya nyapu. Akhirnya ditangleti kalau dia sepuluh itu. Kemarin biasanya gak jelas nyapu kok nyapu. Oh, ditanya kenapa? Ya jawab, saya berbahagia karena akan masuk bulan Rabiul Awal. Tapi jika punten ibadah, amal, ingkang amal maksudnya amal solih, karena amal itu artinya perbuatan. Maksud solih itu dicintai Allah karena istiqomah. Dia coba nyapu omah Rabiul Awal, kok saya cuma langkung saya ketika continue istiqomah terus menerus. Nah, karena termasuk ibu-ibu ini sing datang orang kakungnya para suami. Jadi ketika niat ini membersihkan rumah, nyuci baju dan lain sebagainya, ketika masuk bulan Rabiul Awal, niatkan bergembira karena akan memasuki bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di niat yang lain dimasuki lagi apa? Sebagai bentuk hikmah sebagai seorang istri kepada suami. Kalau anak selagi masuk bulan Rabiul Awal, masukkan karena bergembira, niatnya bergembira di bulan Rabiul Awal, terus ditambah lagi niatnya hikmah kepada orang tua, dengan kata lain birrul walidain. Terus aktivitas yang dilampaui makin nilainya berkualitas dan banyak daripada apa niat-niat yang bagus perlu kita masukkan di dalam keseharian atau aktivitas-aktivitas di dalam kehidupan kita. Ketika itu kita lakukan, maka aktivitas kehidupan kita akan selalu bernilai ibadah. Karena apa? Allah mengatakan melalui lisan yang mulia ini baginda Nabi Agung Muhammad SAW, innama a'malu binniyat. Nah, termasuk tadi bergembira, ini perintahnya Allah. Dikon seneng lo sampai dikongkon bahasa kula ngoten. Sinten sing ngeken Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok disuruh bergembira? Karena di dalam pribadi yang agung ini banyak sekali kemanfaatan bagi kita, baik itu untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Dari Nabi Muhammad ini deh. Nah kok bisa? Nah kalau jenengan tadi sholat niatnya itba Rasulullah, maka istimewa. Makan seperti makan caranya Nabi Muhammad, maka makannya istimewa. Minum seperti minum cara minumnya Nabi Muhammad, maka istimewa. Mungkin contoh memakai baju, karena bajunya ini kesukaannya Nabi Muhammad. Nopo salah tunggal pakaian yang digemenikan di Nabi jadi kok gamis. Nah, menawi warna Rasulullah lakum sering bisa diartikan seneng dengan warna putih. Maka ketika jenengan pakai baju putih diniatkan karena ini yang senengi Nabi Muhammad SAW. Termasuk makanan, misalnya jenengan dahar kurma. Nah, memiliki kurma, jenengan dahar kurma setahun pisan ya. Mendak Ramadan tok ya. Kanjeng Nabi itu hampir setiap hari paling sering yang dimakan itu kurma dan air putih. Kurma dan air putih. Jadi naik Sprite, Coca-Cola, tidak senengi itu ya kabeh sunah Kanjeng Nabi niku. Ya baju putih niku lah, niki seneng Kanjeng Nabi. Nah, lu bisa berapa? Nah, ingkang mau kula posting natos kula atur kan temui zaman biyen. Nah, napa? Beras, padi, terus menjadi nasi, padi,
beras kemudian menjadi nasi. Tadi beras dan nasi ini Allah ciptakan dari nurnya Nabi Muhammad yang tanpa perantara. Makanya ketika makan nasi itu disunahkan untuk memperbanyak bacaan sholawat yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika beliau jalan itu dari awal makan sampai akhir makan tidak putus zikrullah. Kalau kita baca sholawat juga termasuk bagian daripada zikrullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma-nya ini kan nyebut asmanya Allah, bagian daripada zikrullah. Nyebut asmanya Kanjeng Nabi, bagian daripada zikrul Nabi. Jadi keuntungannya banyak. Kayak dengan bagi dahar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata kelapa iki saenan niku. Aja omong kesuwen. Nggih. Suwen gue gak ada kelompok, tidak ada foto sholawat dan lain sebagainya. Anda belum ngapunten ya, selalu minta kepada Allah agar Allah berikan pengertian kepada kita, pemahaman dengan pemahaman yang baik dan pemahaman yang benar tentang agama dan kekasihnya Allah bagi Nabi Agung Muhammad SAW. Makanya saya katakan pentingkan Nabi Muhammad, pentingkan Nabi Muhammad. Adakan Nabi Muhammad di dalam hati dan pikiran kita. Salah satu cara yang pernah saya katakan ketika melakukan aktivitas nopo mawon sebut nama Nabi Muhammad. Contoh nyepot sandal. Balik kalau contoh akan nyepot sandal karena kita sebagian besar ini selalu aktivitas kita ikut namanya sandal itu biasanya loh ya. Jadi ketika lepas sandal itu kaki kiri dulu. Ketika pakai kaki kanan dulu. Ketika ngelepas kaki kiri, oh ini ajaran Nabi Muhammad. Dalam hati dibater tidak jadi soal. Pakai sandal, oh ini ajaran Nabi Muhammad. Kita sering nyebut tuh namanya Nabi Muhammad. Kalau kita sering melakukan, misal makan apa? Kurma. Oh Rasulullah itu buah yang sering dimakan kurma. Saya makan buah yang sering dimakan Rasulullah. Nabi Muhammad disebut gitu. Belajar sehingga tidak menutup kemungkinan dalam hitungan jam dalam satu hari 24 jam bisa jadi kita selalu menyebut nama daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kita sering nyebut tidak tutup kemungkinan Allah berikan pemahaman, Allah berikan pengertian, Allah berikan pengetahuan tentang sosok pribadi yang agung ini tadi. Sehingga harapannya puncaknya dalam hati kita itu ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak pernah nyebut, kalau kita tidak pernah melakukan aktivitas yang dicontohkan Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW? Coba pahami ini. Dengan melakukan perkawis ingkang penting, maka Anda akan memprioritaskan nopolah sedaya perkawis sing jenengan anggap penting mesti jenengan terfikirkan di situ. Kalau tidak dianggap penting ya berlalu liwat wonten mawon. Nah, ini perlu sangat belajar mulai sakniki, mulai detik niki belajar. Jenengan ikrorne jenengan sampai nenten Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bantu saya untuk bisa mengenal dari kekasihmu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantu saya nyuwun dari Allah Taala. Nek jenengan nyuwun dengan kata bantu dengan harapan menunjukkan salah satu sifat atau sikap dari rendah hati atau tawadhu. Didhawuhaken piyantun ingkang tawadhu kalian Allah derajate diangkat. Kosok pangsule piyantun ingkang sombong, piyantun ingkang bangga diri, maka oleh Allah akan direndahkan. Bangga diri itu tinggi, sombong itu tidak bisa menerima kebenaran, nganggep awake bener, sing liyane salah. Bangga diri rumangsa awake apik, sing liyane elek. Kali Allah Ta'ala dijlokne
Sawangsule wau nek tiyang tawadhu rendah hati. Rumangsa awake gak mampu, rumangsa awake niki rendah, kathah nglampahi kesalahan. Kali Allah Ta'ala niki diangkat derajate. Bantu saya berarti menunjukkan sifat lemah, jaluk tolong, merasa rendah. Oleh Allah akan diangkat derajatnya. Bagaimana manusia diangkat derajatnya? Salah satunya adalah dimengertikan tentang kekasihnya Allah, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya jika bukan karena astagfirullah Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Lalu dengan pingin dunia, pun tebih saking kanjeng Nabi. Jenengan pingin akhirat, nggih pun tebih saking Kanjeng Nabi. Jenengan pingin nyuwun teng Allah Taala, nggih pun sak tebih saking Kanjeng Nabi. Nyuwun apa mawon teng Allah Taala, pun budal piyambak, pun berangkat piyambak. Jenengan lewataken, jenengan gandeng, jenengan kaitaken Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah tunggal cara menika sering maoso lawas. Paham nopo paham? Nah, ini pun setengah songorek paham tiba-tiba. Ya, pun diniati, ditoto niati sedaya mawon. Masuk wau kula nyuwun teng Allah Taala mugi-mugi kula panjenengan keluarga panjenengan diparingi kalian Allah Taala panjang umur ditaatilah wa rasuli. Kali Allah Taala diparingi gampil napa? Nggih niku pengertosan tentang Kanjeng Nabi lan agamanya Allah Taala kanthi pengertosan ingkang sae, kanthi pengertosan ingkang leres. Lan selanjutipun mugi-mugi Allah Taala paring kekuatan, kesabaran kagem netepi ketaatan dhateng Allah dan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ingkang selanjutipun mugi-mugi Allah Taala takdir lebetaken kula panjenengan sedaya dhateng sasi ingkang mulya khususipun sasi Rabiul Awal kanthi amal-amal sholih ingkang minulya insyaallah. Allahumma amin. Ya alima sirri minna la tahtiqi sitra anna wa afina wa fu'anna wa kullana haitsu kunna ya Rabbi ya alim al-hal ilaika wajjatul amal famnun alaina bil ikram wa kullana waslihil bal ya Rabbi ya rabbal arbab abduk fakir alal bab hatta waqaf badal asbab mustadrika ba'da maman ya wasi'an judi juda al khairu khairu wa indak fawqal ladhi rabba abduk Fatrik bi rahmatik fil hal ya muzidal khalqi turra wa musi'al kulli mirra as'aluka asbala sitra ala qabail wal aqdar ya man yara sirra qalbi hasbi tilawaka hasbi fahubi afwika dhanbi wasli kusudi wal ahmad rabbi alaika timadi kama ilaika istinadi sirkan wa aqsa muradi ridauka daimul hal ya rabbi inni as'aluka al-afwa anni wa lam yaqib bika dhanni ya malikal mulki ya wal ashu ilaika wa abki min sumi dhulmi wa ibki wa su'i fi'li wa tarki wa syawatil kil wal qal wa hubbi dunya damima min kulli khairin akima bihal malaya mukima وحشوها أكبر بشغال يا ويح النفس القوية
عن السبيل السوية أحد روج عليا وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبر قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى ربي ينجى يا ربي يا خير كافي اغفر علينا العوافي فليس شخص مخافي عليك تفسير وجمال يا ربي أبدك ببابي يخشعني مع عذابي ويرتجي بثوابي وخذ رحمتك حقا وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري وأزد بيسرك عسري بمد جودك والإفضال وامن عليه بتوبة يغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علقت أنت بالأمثال جدك وفضلك وبرك يرجى وفتحك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنانك مسيري قدم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهدي الدال والحمد لله شكرا على نعمه تترى نعمة سرا وجهرا وبالخطايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو
عشيرة أو صحبة والمسلمين أجمع عبدنا ربي اسمع فقدا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نحظى بكل سهل صلاة وسلام ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله بالبدء والكلام. Mungkin apa yang kita awal mungkin nanti kita jauh dibalik kepahaman benar-benar yang Allah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.